request lagunya Rivi, jadi ketahuan angkatannya Rivi ya, angkatan berapa. Judulnya, Pismi. judulnya Inikah Namanya Cinta ya? Bener ya? Iya. Betul. Inikah Cinta ya? Inikah Cinta. Betul. Kadang-kadang nggak susah bedain antara cinta dan juga benci ya, Vi ya? Betul banget. Oke, saya mau ke Prof. Karim, kalau melihat tahun 2024, gimana sih kita caranya untuk sama-sama guyup, menyongsong tahun 2024 dengan sama-sama menjunjung persatuan begitu, Prof? Ada 3. Pertama, tema cinta ya. Kan pertarungan 2024 itu sebenarnya pertarungan cinta. Kenapa pertarungan cinta? Sebab orang yang cinta itu akan rabun Oke. pada orang yang dicintainya. Oke. Sehingga seakan-akan calon yang dicintainya itu paling sempurna dan memandang yang lain jelek. Cinta buta gitu Itu ya? cinta buta. Oke. Itu yang pertama yang harus dihindari. Jadi makanya kita jangan bicara kejelekan nanti, kita bicara kebaikan saja. Yang menang adalah mereka yang kebaikannya paling bagus. Yang kalah bukan berarti jelek, tetapi dibandingkan dengan yang menang, kebaikannya kurang. Selesai kan? Yang tersisa ya, adu gagasan, adu inspirasi. Yang tersisa adalah kebaikan, hanya kurang baik sajalah dia kalah. Yang kedua, politik itu tabiatnya konflik. Kita lihat dari dulu sampai sekarang, ada Sama gladiator aja ya. kan gitu. Ada gladiator, ada sayembara, itu konflik. Nah, justru tantangan kita adalah bagaimana menciptakan bloodless konflik. Konflik tak berdarah. Dan mengapa realitas demokrasi di negara yang mempraktekannya berbeda-beda, letaknya pada cara. Kita mencari cara-cara yang berkebudayaan. Sekali lagi, silahkan caranya apa saja, tapi yang penting selama caranya berkebudayaan, berkeadaban, boleh, halal. Halal. Sebab perbedaan dalam cara tidak salah sejauh tidak mencederai yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini untuk para komunikator nih, orang yang suka ngomong. Pelajaran filsafat komunikasi dari awal mengatakan begini, orang yang ekstrim, yang kontroversial itu menarik dan seksi. Tapi kebenaran lebih dekat kepada orang-orang yang moderat, meskipun hambar. Nah, masalahnya seringkali orang kan selain sengaja panjat sosial, juga mencari sensasi. Dan demokrasi membutuhkan kesabaran, sebab dia rumit. Terlalu banyak aturan yang harus diikuti, beda dengan otoritarian atau adu kuat, siapa yang kuat menang dan selesai kan gitu. Demokrasi membutuhkan kelenturan dan daya lenting dari kita semua. Kalau tidak setuju ya toleran, sabar sedikit, tapi yang pasti ini jalan kita semua. Jadi saya sering mengatakan demokrasi adalah dawe keberagaman, seperti kecapi gitu loh. Jadi kalau misalnya Mas Gais dan Mas Eko beda, ya anggap saja makanan yang ada di restoran seleranya beda-beda. Ya gitu kan, siapa yang datang beli ya. Warna-warni kita beli apa yang kita suka tanpa menjelekkan yang lain kan gitu ya. Itu saja sebenarnya, dan itulah cara berkebudayaan yang kita pilih untuk berbagi tentang siapa mendapat apa kan gitu ya. Berkah demokrasi 2, saya setuju. Yang pertama kebebasan berbicara, tapi tidak selesai. Tapi kebebasan yang disertai dengan pengendalian diri. Intinya itu. Dan yang kedua, tunggal ika gitu ya, Prof, dan yang kedua, berkah demokrasi itu adalah kebebasan untuk maju, dimajukan kan gitu ya. Sehingga kalau kita maju nggak usah nekat yang lain, kan itu berkah demokrasi. Sekali demokrasi ditarik haknya pada seseorang, demokrasi mati. Oke, saya sedikit ke Mas Eko, ke Bang Des, nanti terakhir ke Ustadz Hilmi. Mas Eko, perbedaan akan selalu ada, tadi juga memang kalau politik itu memang dari akarnya akan selalu ada konflik, tapi bagaimana memastikan bahwa nanti perbedaan itu tetap mengutamakan nilai-nilai yang berkebudayaan itu tadi seperti disampaikan Prof. Gini, sejak Indonesia berlaku pemilihan langsung, ada ratusan pemilu, ratusan pilkada, beberapa kali pilpres. Yang paling rumit cuma pilkada Jakarta kemarin doang, lainnya oke-oke aja. Artinya apa? Artinya semua jalan biasa-biasa aja. Kita nggak perlu juga, ini saya ingin mengatakan gini, kita nggak perlu juga sok bijak, jangan berbeda, jangan ini. Padahal cuma kita takut dikritik. Kita mau milih pemimpin, biarkan saja. Ini kan ada undang-undang, kalau bikin hoax ada hukumnya. Jelas ada koridor-koridornya. Kita biarkan, kita rayakan ini semua, memang saya setuju. Tapi ini proses. Dulu-dulu barangkali media sosial jauh lebih tidak kualitatif dibanding sekarang. Sekarang menurut saya perkembangannya lebih positif. Diskusinya mulai masuk kepada diskusi gagasan. Ya, sudah mulai ke arah sini. Jadi menurut saya Ada pematangan. ada pematangan. Masyarakat juga belajar.
Jangan juga merasa lebih hebat dari publik. Oh, jangan berantem bla bla cuma karena takut dengan demokrasi. Ini yang saya khawatirkan. Karena takut dengan kritik. Jadi sebetulnya menutupi sesuatu dengan sok bijak. Ini jangan dong. Oke, Bang Gis. Tentang demokrasi. Demokrasi. Ada lagu Melayu, ya. Kutanam selasih, kutanamkan di ujung halaman. Kutanam selasih di ujung pengharapan. Ada keharapan, ada optimisme ke depan. Dan dalam konteks demokrasi kita memang biasa, tapi biasakan dalam adu gagasan, bukan dalam beradu fitnah. Karena beradu fitnah itu sangat tidak sehat. Jadi kalau dalam gagasan kita adu tesis masing-masing. Banyak orang yang bisa ke permukaan. Contoh adalah majunya Presiden Jokowi menjadi pemimpin nasional itu luar biasa. Dari seorang rakyat biasa menjadi pemimpin di Republik ini. Itu berkah demokrasi. Tapi jangan dirusak oleh hoak-hoak yang tidak perlu. Yang kedua, dalam konteks itu juga, biarkan semua anak bangsa tampil ke permukaan. Siapa dia yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, jangan di-downgrade. Berusaha karena takut kalah, melakukan fitnah-fitnah yang kagak perlu. Baik, gitu. jangan merusak nilai-nilai demokrasi di Indonesia pasti ya dengan hoax yang bermunculan. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang punya kapasitas dan punya pekerjaan terhadap dirinya sendiri untuk bisa hidup di luar daripada dapat duit dengan cara memfitnah. Itu nggak bisa dilakukan. Oke, poinnya tersampaikan, silakan Ustadz Hilmi. Berkah demokrasi, ya bangsa ini mulai belajar ya adu argumen, adu gagasan dan sebagainya, bagus semuanya. Pertempuran di sosial media juga bagus, Bang. Ya, semua bagus insya Allah. Yang penting tolong Indonesia ini negara satu beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Itu jadi koridor utama kita. Segala sesuatu yang terjadi harus ada patokannya di agama kita. Yang kedua, negara kita berbudaya, terkenal ramah, sopan santun, jangan ditinggalkan itu hanya sekedar untuk mencari popularitas, pansos dan sebagainya. Jadi ada parameter dan koridor yang nggak boleh kita langgar. Silahkan kita berdebat segala macam, tapi tetap setelah itu salaman lagi. Gitu ya, ini 2024 insya Allah harapan saya sih besar sekali. Ya kita ini makin dewasa, makin matang. Semoga kedepannya nggak gampang saling melaporkan, nggak gampang saling hina dan sebagainya. Yang ditangkap, yang orang musuhnya, yang saya tutup dengan silakan Ustadz. tutup dengan pantun aja deh ya. Ya boleh. Kan ada lomba pantun, siapa tuh saya menang. Oke, ke pasar Majestic membeli bahan. Bahan dibuat baju kondangan. Cakep. Stok membuat kedaduhan. Cakep. Yuk kita junjung persatuan. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Hilmi, Bang Gis, Prof Karim dan juga Mas Eko sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Amin. Nanti salam-salaman juga dong ya.